warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Dia masih menghidupkan kita pada pagi ini. Kalaulah tidak Dia hidupkan, maka kita tidaklah hidup, karena Dialah Al-Muhyi, yang menghidupkan, sebagaimana Dialah Al-Mumit, yang mematikan. Hari ini kita berada pada hari Ahad 16 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, bersesuaian dengan 23 Juni tahun 2024 Masehi. Kembali insyaallah kita dalam kajian rutin mengkaji dua kitab. Pertama, kitab Al-Ain wal Athar fi Aqaid Ahli Athar, kitab akidah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abdul Baqi Al-Mawahibi Al-Hambali. Al-Mawahibi Al-Hambali wafat tahun 1071 Hijriah. Dan insyaallah kedua nanti kita bahas kitab Tafsir Al-Jalalain. Pekan yang lalu telah kita bahas bab awal dari kitab ini, halaman 29. Silakan Bapak-bapak lihat halaman 29, Al-Babul Awwal. Pertemuan sebelumnya adalah muqaddimah. Alhamdulillah. Pertemuan sebelumnya muqaddimah penulis. Sekarang adalah bab awal. Halaman 29, seulang baca dari awal. Al-Babul Awwal, bab yang pertama, fi ma'rifatillahi ta'ala, dalam bahasan mengenal Allah Ta'ala. Ma'rifah artinya mengenal atau mengetahui. Saya baca yang kita bahas kemarin itu ada 3 alinea. Fatajibu
ma'rifatullahi ta'ala syar'an. Wajib mengenal Allah Ta'ala syar'an, dalam ajaran syariat, secara syariat. Itu hukum yang Allah turunkan, kita wajib mengenal Allah Ta'ala, berilmu terhadap Allah Ta'ala. Wa mimma warada fi syar'i an-nazar fil wujudi wal mawjudi ala kulli mukallafin qadirin wa huwa awwal wajibun lillahi ta'ala. Dan di antara ajaran yang datang dalam syariat, syarak ni syariat, adalah an-nazaru, memandang pada al-wujud yang ada ini. Wujud artinya ada, wal mawjud, dan makhluk yang ada. Jadi wujud adalah keberadaan, mawjud makhluk yang ada. Ala kulli mukallaf, artinya memandang ini, menganalisa, melihat ciptaan Allah ini wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf yaitu seorang muslim yang telah balik, qadir, yang memiliki kemampuan untuk itu. Telah kita bahas kemarin secara umum, orang yang Allah beri kemampuan bisa melihat, bisa mendengar, punya akal yang waras, ini adalah modal awal untuk hidayah. Sebagaimana ada orang yang tidak memiliki kemampuan itu seperti orang cacat. Wahwa, dan memandang pada alam raya ini, awwalu wajibin, adalah permulaan kewajiban, lillahi ta'ala, kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Ini alinea pertama. Lalu alinea kedua, wa awwalu ni'amillahi ta'ala ad-diniyati wa a'zamuha, dan permulaan nikmat Allah Ta'ala yang bersifat agama, permulaan nikmat yang bersifat agama. Di sini ada nanti penulis menyebutkan nikmat dari sisi agama dan dari sisi dunia. Nikmat yang bersifat agama dan bersifat dunia. Kata beliau, wa awwalu ni'amillahi ta'ala ad-diniyati, permulaan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang bersifat agama adalah wa a'zamuha, dan nikmat bersifat agama yang paling agung adalah an aqdarahu ala ma'rifati, adalah Allah Ta'ala beri kemampuan kepada orang tadi untuk mengenal Allah. Allah beri kemampuan berilmu terhadap Allah. Ini sama dengan dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah beri dia faqih, Allah beri dia fikih, pemahaman dalam agama, sehingga dia menjadi seorang yang faqih dalam agama. Jadi kemampuan mengenal Allah, berilmu terhadap Allah, ini adalah nikmat agama yang paling agung, yang paling besar. Lalu bandingannya kata beliau, wa awwalu ni'amihi ad-dunyawiyah, sedangkan permulaan nikmat Allah Ta'ala yang bersifat duniawi, dunyawiyah, bersifat duniawi, adalah al-hayatu, kehidupan, al-ariyatu, yang bebas, an darar, bebas dari segala yang merusak, dari segala sakit. Kemudian alinea ketiga, ini telah kita bahas pekan lalu, wa syukrul mun'imi wajibun syar'an. Mensyukuri Allah pemberi nikmat, sang pemberi nikmat, adalah wajib syar'an dalam ajaran agama. Dalam pandangan agama, mensyukuri Allah Ta'ala wajib. Jadi syukur di sini dalam arti yang seluas-luasnya. Ibadah adalah termasuk proses syukur, bentuk kesyukuran.
Allah Ta'ala ciptakan kita sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang telah kita hafal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk maksud mereka beribadah kepadaku. Jadi kita telah diciptakan, manusia telah diciptakan, jin telah diciptakan. Selagi kita yakin telah diciptakan, maka kita harus yakin dan menjalankan untuk apa kita diciptakan, yaitu ibadah. Jadi ibadah ini adalah salah satu tatbik, penerapan dari mensyukuri pemberi nikmat, pemberi anugerah, pemberi ciptaan, pemberi keberadaan, itu Allah Ta'ala. Allah adalah Ar-Rabb, Allah adalah Al-Khaliq. Rabb itu pencipta, artinya Al-Khaliq. Rabb adalah Al-Malik, yaitu pemilik. Rabb adalah Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Apa arti, kata beliau, apa arti mensyukuri pemberi nikmat di sini? Wa huwa i'tirafun bi ni'amihi. Syukur di sini artinya adalah pengakuan terhadap nikmat-nikmat Allah. Ala jihatil khudu', dengan cara tunduk, wal id'an, patuh, wasarfu kulli ni'amihi, dan mempergunakan semua nikmatnya fi ta'atihi, dalam mentaatinya. Ini bahasan pekan lalu. Saya ulang, pekan lalu telah saya katakan, penulis kitab ini memakai ungkapan-ungkapan asal katanya wahid atau ahad, yaitu keesaan. Wahdaniyah artinya keesaan atau ketunggalan, kesatuan, satu, tidak berbilang. Saya baca teks alinea ini. Wa yajibu al-jazmu bi annahu ta'ala wahidun la yatajazza'u wa la yanqasimu ahadun la min adadin fardun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Saya artikan, wa yajibu, kurang kursi, silakan. Oh, kabel-kabel tadi, ambil aja kursi ini. Surau kita lampunya mati, jadi kita pindah ke sini. Dan wajib al-jazmu, memastikan atau jazam. Wajib memastikan, meyakini dengan tegas, dengan tidak ragu, bi annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala wahidun, Allah adalah satu. Allah wahid. La yatajazza'u, tidak terbagi-bagi. Kalau tajazza' ini bagian. Bagian ini maksudnya punya komponen-komponen. Misalnya meja ini, satu meja yang utuh ini terbagi-bagi, ada dindingnya, ada tonggak, ada kaki, ada laci. Masing-masing tadi adalah bagian dari meja. Allah Ta'ala tidak punya bagian-bagian itu. Wala yankasimu, tidak terpecah-pecah, tidak berunit-unit. Allah tidak berunit-unit. Allah adalah wahid, tidak ada punya parsial, tidak punya bagian-bagian, tidak terpecah-pecah. Jadi yatajazza asal katanya juz'u. Jadi 30 Al-Qur'anul Karim kita ketahui sekarang disusun ulama ada juz'nya 30. Yang mana masing-masing juz'u, tadi juz'u 1, juz' 2, juz' 3 adalah bagian dari satu Quran yang utuh. Ketika digabung 30 juz menjadi Quran yang utuh. Jadi yatajazza artinya berbagian-bagian. Allah Ta'ala maha suci dari itu, tidak seperti itu. Kemudian yang kasimu saya katanya kisim.
Kisim itu unit, pecahan dari satu, ada bagian-bagian unit-unit. Jadi Allah tidak yankasimu, tidak dari unit-unit. Ahadun, Allah adalah ahad, satu. Kalau wahid hitungan satu, ahad satu. La min adad, tidak dari berbilang. Adad itu bilangan. Iddah, adad adalah bilangan hitungan. Satu, tidak ada hitungannya. Fardun, Allah adalah tunggal. Samadun, samad artinya semua selain Allah butuh kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk, tak ada satupun makhluk yang bisa mandiri dari Allah, bisa mandiri dari Allah satu detik atau satu. Kalau kita bisa bagi waktu ini ke bagian yang paling kecil, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mandiri dari Allah dalam hitungan waktu yang terkecil sekalipun. Tidak bisa makhluk mandiri dari Allah. Iblis pun tidak mandiri dari Allah. Setan tidak mandiri dari Allah. Tapi makhluk dan perbuatannya, makhluk adalah berbuat. Ini sesuatu yang sering kita ulang. Makhluk adalah ciptaan, kita adalah makhluk. Bumi, langit, makhluk. Kita makhluk yang hayyun, yang punya roh yang hidup. Malaikat makhluk yang hayyun, punya roh dan hidup. Jin makhluk yang hayyun, punya roh dan hidup. Hewan juga makhluk yang hayyun, punya roh dan hidup. Kita juga hewan, juga jin, juga malaikat, ada punya iradah. Iradah itu kehendak untuk melakukan sesuatu. Lalu kita juga Allah beri makhluk yang hidup tadi, ada Allah beri kudrah, kemampuan untuk berbuat. Contoh kita dari rumah tadi, ada iradah dalam diri kita untuk pergi ke sini. Untuk pengajian rutin setiap Ahad pagi, setelah subuh. Lalu kita berjalan dengan kudrat, kemampuan yang ada pada tubuh kita, dengan kendaraan atau dengan apapun. Jadi ada iradah dan kudrah kita. Namun kita juga malaikat, juga jin, juga hewan tadi adalah Allah ciptakan. Juga iradah kita dan malaikat dan lain-lain, kudrah kita dan lain-lain adalah juga ciptaan Allah. Kemampuan kita juga ciptaan Allah. Yang berbuat kita sekarang berbuat, kita duduk, kita bermajlis, kita sadar, kita berkehendak. Perbuatan yang sedang kita lakukan ini juga ciptaan Allah. Yang berbuat kita. Di sini hati-hati kita. Kalau salah dalam hal ini, kita katakan kita sendiri yang membuat perbuatan kita. Tidak Allah yang membuat, tapi kita yang melakukan. Memang kita punya kehendak, kita punya kemampuan, tapi adanya kemampuan dan kehendak ini karena Allah ciptakan. Kalau kita sampai ke tingkat kita ini mandiri dari Allah, kita saja yang membuat tanpa ada aturan dari Allah, ini kita menganut paham qadariyah. Kita mampu segala-galanya, kita berkuasa. Kebalikannya adalah sekiranya kita yakini saya tidak mampu melakukan apa-apa, saya tidak berkehendak, saya tidak berbuat, tapi Allah yang berkehendak. Ketika saya berjalan, Allah yang berjalan. Ketika saya bicara, Allah yang bicara. Ini sesat lagi. Ini menafikan, meniadakan perbuatan makhluk. Makhluk juga berbuat. Yang model yang kedua tadi disebut Jabariyah. Semuanya Allah saja. Ini keduanya adalah dua kubu yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Ajaran para rasul dalam syariat Islam yang diturunkan, bahwa kita diberi pemahaman, kita punya Rabb, punya pencipta, punya pengatur, dan kita Allah beri kemampuan, Allah beri akal.
Allah beri kemampuan dan kita diperintahkan beribadah. Tapi kita juga tetap yakini sesuatu yang tidak boleh hilang dalam hati. Kita tidak mandiri. Kita juga tergantung kehendak Allah. Ini masuk rahasia rukun iman yang keenam. Meyakini takdir. Saya ulang di sini. As-Samad. Allah adalah As-Samad. Allah adalah penjamin semua makhluk, pengatur semua makhluk. Ada doa dibaca oleh sahabat ketika terdekat Nabi. Doa ini disebut sebagai, kalau kita baca, Ismul A'zam. Kalau kita baca itu, hajat kita yang lain insyaAllah dikabulkan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang hafal, Pak? Ada hafal, Pak? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita berhajat, kata Allah, kata Nabi, kita baca itu insyaallah Allah kabulkan. Kapan saja dibaca boleh. Dalam sujud salat boleh, setelah tasyahud boleh, kapan saja boleh. Jadi as-samad artinya semua makhluk bergantung kepada Allah. Tak ada satupun makhluk yang bisa mandiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Ini sesuatu yang tegas dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memuat sifat-sifat tauhid Allah. Sehingga pada masa Rasulullah SAW ada sekelompok syariah, sekelompok sahabat yang ditugaskan melakukan perjalanan safar dakwah atau perang, dipimpin oleh seorang amir pemimpin. Amirnya mengimami sholat, selalu dalam rakaat itu dia baca surah Al-Ikhlas, di samping juga surat yang lain. Mengadu mereka ke Nabi, kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengadu mereka ke Nabi, kata Nabi, tanya kepada dia, apa sebab dia baca surat Al-Ikhlas itu? Lalu Nabi tanya, kenapa kamu baca itu? Dia jawab, dia cinta surah Al-Ikhlas karena berisi sifat-sifat Allah. Dan Nabi, kecintaan dia terhadap surah Al-Ikhlas membuat juga Allah cinta ke dia. Kalau Allah cinta berarti ada ampunan, ada ganjaran. Dan ini oleh sebagian yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan akidah Asy'ari. Perbedaannya dalam sisi akidah. Tapi gaya bahasanya mirip dengan gaya bahasa kitab-kitab akidah kaum Asy'ari. Alinea keempat di bawah judul Al-Wahdaniyatu. Al-Wahdaniyatu. Waalaikumsalam. Asal katanya wahid atau ahad, yaitu keesaan. Wahdaniyah artinya keesaan atau ketunggalan, kesatuan, satu, tidak berbilang. Saya baca teks alinea ini. Wa yajibu al-jazmu bi annahu ta'ala wahidun la yatajazza'u wa la yanqasimu ahadun la min adadin fardun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Saya artikan, wa yajibu, kurang kursi, silakan. Oh, kabel-kabel tadi. Ambil aja kursi ini. Suruh kita lampunya mati, jadi kita pindah ke sini.
Dan wajib al-jazmu, memastikan atau jazam, wajib memastikan, meyakini dengan tegas, dengan tidak ragu, bi annahu ta'ala, bahasanya Allah Ta'ala wahidun, Allah adalah satu, Allah wahid, la yatajazza'u, tidak terbagi-bagi. Kalau tajazza' ini bagian ini maksudnya punya komponen-komponen. Misalnya meja ini, satu meja yang utuh ini terbagi-bagi, ada dindingnya, ada tonggak, ada kaki, ada laci. Masing-masing tadi adalah bagian dari meja. Allah Ta'ala tidak punya bagian-bagian itu. Wala yankasimu, tidak terpecah-pecah, tidak berunit-unit. Allah tidak berunit-unit. Allah adalah wahid, tidak ada punya parsial, tidak punya bagian-bagian, tidak terpecah-pecah. Jadi yatajazza asal katanya juz'u. Jadi 30 Al-Qur'anul Karim kita ketahui sekarang disusun ulama ada juz'nya 30. Yang mana masing-masing juz'u, tadi juz'u 1, juz' 2, juz' 3 adalah bagian dari satu Quran yang utuh. Ketika digabung 30 juz menjadi Quran yang utuh. Jadi yatajazza artinya berbagian-bagian. Allah Ta'ala Maha Suci dari itu, tidak seperti itu. Kemudian yang kasimu saya katanya kisim itu unit, pecahan dari satu, ada bagian-bagian unit-unit. Jadi Allah tidak yang kasimu, tidak berunit-unit. Ahadun, Allah adalah ahad, satu. Kalau wahid hitungan satu, ahad satu. La min adad, tidak dari berbilang. Adad itu bilangan. Iddah, adad adalah bilangan hitungan. Satu, tidak ada hitungannya. Fardun, Allah adalah tunggal. Samadun, samad artinya semua selain Allah butuh kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk, tak ada satupun makhluk yang bisa mandiri dari Allah, satu detik atau satu. Kalau kita bisa bagi waktu ini ke bagian yang paling kecil, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mandiri dari Allah dalam hitungan waktu yang terkecil sekalipun. Tidak bisa makhluk mandiri dari Allah. Iblis pun tidak mandiri dari Allah. Setan tidak mandiri dari Allah. Tapi makhluk dan perbuatannya, makhluk adalah berbuat. Ini sesuatu yang sering kita ulang. Makhluk adalah ciptaan, kita adalah makhluk. Bumi, langit, makhluk. Kita makhluk yang hayyun, yang punya roh yang hidup. Malaikat makhluk yang hayyun, punya roh dan hidup. Jin makhluk yang hayyun, punya roh dan hidup. Hewan juga makhluk yang hayyun, punya roh dan hidup. Kita juga hewan, juga jin, juga malaikat, ada punya iradah. Iradah itu kehendak untuk melakukan sesuatu. Lalu kita juga Allah beri makhluk yang hidup tadi, ada Allah beri kudrah, kemampuan untuk berbuat. Contoh kita dari rumah tadi, ada iradah dalam diri kita untuk pergi ke sini. Untuk pengajian rutin setiap Ahad pagi, setelah subuh. Lalu kita berjalan dengan kudrat, kemampuan yang ada pada tubuh kita, dengan kendaraan atau dengan apapun. Jadi ada iradah dan kudrah kita. Namun kita juga malaikat, juga jin, juga hewan tadi adalah Allah ciptakan. Juga iradah kita dan malaikat dan lain-lain, kudrah kita dan lain-lain adalah juga ciptaan Allah.
Kemampuan kita juga ciptaan Allah. Yang berbuat kita sekarang berbuat, kita duduk, kita bermajlis, kita sadar, kita ada kehendak. Perbuatan yang sedang kita lakukan ini juga ciptaan Allah. Yang berbuat kita. Di sini hati-hati kita. Kalau salah dalam hal ini kita katakan kita sendiri yang membuat perbuatan kita. Tidak Allah yang membuat, tapi kita yang melakukan. Memang kita punya kehendak, kita punya kemampuan, tapi adanya kemampuan dan kehendak ini karena Allah ciptakan. Kalau kita sampai ke tingkat kita ini mandiri dari Allah, kita saja yang membuat tanpa ada aturan dari Allah, ini kita menganut paham qadariyah. Kita mampu segala-galanya, kita berkuasa. Kebalikannya adalah sekiranya kita yakini saya tidak mampu melakukan apa-apa, saya tidak berkehendak, saya tidak berbuat, tapi Allah yang berkehendak. Ketika saya berjalan, Allah yang berjalan. Ketika saya bicara, Allah yang bicara. Ini sesat lagi. Ini menafikan, meniadakan perbuatan makhluk. Makhluk juga berbuat. Yang model yang kedua tadi disebut Jabariyah. Semuanya Allah saja. Ini keduanya adalah dua kubu yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Ajaran para rasul dalam syariat Islam yang diturunkan bahwa kita diberi pemahaman, kita punya Rabb, punya pencipta, punya pengatur, dan kita Allah beri kemampuan, Allah beri akal, Allah beri kemampuan, dan kita diperintahkan beribadah. Tapi kita juga tetap yakini sesuatu yang tidak boleh hilang dalam hati, kita tidak mandiri. Kita juga tergantung kehendak Allah. Ini masuk rahasia rukun iman yang ke-6, meyakini takdir. Saya ulang di sini, As-Samad. Allah adalah As-Samad. Allah adalah penjamin semua makhluk, pengatur semua makhluk. Ada doa dibaca oleh sahabat ketika terdekat Nabi. Doa ini disebut sebagai, kalau kita baca, Ismul A'zam. Kalau kita baca itu, kita hajat kita yang lain insyaAllah dikabulkan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang hafal, Pak? Ada hafal, Pak? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita berhajat, kata Allah, kata Nabi, kita baca itu insyaallah Allah kabulkan. Kapan saja dibaca boleh. Dalam sujud salat boleh, setelah tasyahud boleh, kapan saja boleh. Jadi as-samad artinya semua makhluk bergantung kepada Allah. Tak ada satupun makhluk yang bisa mandiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lam yalid, Allah ta'ala tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Ini sesuatu yang tegas dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memuat sifat-sifat tauhid Allah, sehingga pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok sariyah, sekelompok sahabat yang ditugaskan melakukan perjalanan safar dakwah atau perang, dipimpin oleh seorang amir pemimpin. Amirnya mengimami salat, selalu dalam rakaat itu dia baca surah Al-Ikhlas, di samping juga surat yang lain. Mengadu mereka ke Nabi, kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengadu mereka ke Nabi, kata Nabi, tanya kepada dia apa sebab dia baca surat Al-Ikhlas itu. Lalu Nabi tanya, kenapa kau baca itu? Dia jawab, dia cinta surah Al-Ikhlas karena berisi sifat-sifat Allah. Dan Nabi kecintaan dia terhadap surah Al-Ikhlas
yang buat juga Allah cinta ke dia. Kalau Allah cinta berarti ada ampunan, ada ganjaran